Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, serta kesehatan hingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang oleh cahaya Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita lupa bahwa lisan, sesuatu yang kecil, ringan, dan tampak sepele, sebenarnya memiliki pengaruh yang besar terhadap amal dan nasib kita di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini adalah pengingat sederhana namun sangat dalam maknanya. Dalam satu hari, berapa banyak kata yang keluar dari mulut kita? Apakah semuanya baik? Atau justru ada kata-kata yang menyakiti, memfitnah, menghina, mengeluh tanpa syukur atau bahkan berdusta? Hadirin sekalian, banyak orang masuk surga karena amal lisan yang baik, seperti berzikir, membaca Al-Quran, menasehati sesama dengan lembut, mengucapkan salam, dan memberi semangat kepada orang lain. Namun sebaliknya, banyak pula yang terjerumus ke neraka karena tidak menjaga lisannya. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya ada seseorang mengucapkan satu kata yang membuat murka Allah, namun ia menganggapnya remeh, padahal karena itu ia akan dilemparkan ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Betapa mengerikannya akibat dari satu kata yang tidak dijaga. Hadirin yang dimuliakan Allah, lisan juga berkaitan dengan erat dengan hati. Bila hati kita baik, maka lisan kita akan turut baik. Tapi jika hati kita kotor, seperti dengki, kebencian, atau dendam, maka lisan pun akan memuntahkan segala keburukan itu. Oleh karena itu, menjaga lisan dimulai dari menjaga hati. Bersihkan hati kita dengan berzikir, membaca Al-Quran, berteman dengan orang-orang soleh-solehah, serta meninggalkan iri, dengki, dan berprasangka buruk. Mulailah dengan hal-hal kecil daripada bergosip, lebih baik kita berzikir. Daripada berkeluh kesah, lebih baik kita bersyukur. Daripada menyebar berita yang belum pasti, lebih baik kita diam. Karena seperti kata pepatah Arab, lisanuka asaduka in afla tahu akalaka. Lisanmu adalah harimaumu, jika kau lepaskan ia, maka ia akan menerkammu. Jadi, mari kita jadikan lisan ini sebagai jalan menuju surga, bukan jalan menuju kehancuran. Jadikan setiap kata sebagai kebaikan yang ditimbang di sisi Allah. Dan jika belum bisa berkata baik, maka diam adalah bentuk ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita untuk menjaga lisan kita dan membersihkan hati kita, agar hidup lebih berkah dan selamat di dunia maupun di akhirat. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.